Salam God Lovers. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya cara yang lebih baik mengubah hidup kita. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik.
kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Salam God's lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, ini bagian yang ketiga. Saudaraku, di antara begitu banyak orang atau tokoh dalam Alkitab yang punya hubungan dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, ada satu orang yang spesial di hati Tuhan menurut Alkitab, yaitu yang bernama Daud. Daud punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 katakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, bagaimana Daud bisa dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar dari 3 kebiasaan Daud yang menyebabkan dia berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Daud mempunyai hati yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Yang kedua, Daud selalu bertanya dan curhat kepada Tuhan. Ini sudah kita bahas di Word from Heaven sebelumnya. Sekarang kebiasaan Daud yang ketiga yang menyebabkan dia berkenan di hati Tuhan adalah Daud terus bertahan dalam segala keadaannya untuk selalu ada dan diam di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudaraku, Daud pun tidak luput dari kesalahan dan perbuatan dosa. Yang paling terkenal adalah peristiwanya dengan Batseba dan Uria. Nabi Nathan datang dan menegur kesalahan dan dosa Daud ini. Luar biasanya, Daud tidak membela diri. Dia cepat datang kepada Tuhan dan bertobat. Dalam doa dan permohonan ampun Daud ditulis di dalam Mazmur 51. Ini yang diminta Daud kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dalam terjemahan NIV dikatakan, don't cast me from your presence. Artinya jangan buang aku dari hadirat-Mu. Coba kalau kita bandingkan Daud dengan Kain. Persamaannya, keduanya berdosa karena jadi pembunuh. Bahkan Daud lebih besar dosanya dan kesalahannya karena dia berzinah dan membunuh. Perbedaannya, Kain memutuskan untuk keluar dari hadirat Tuhan, sedangkan Daud berketetapan untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kejadian 4 ayat 16 dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, so Cain went out from the Lord's presence. Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Kebanyakan orang mungkin akan menghindar, bahkan menjauh dari Tuhan kalau mereka berbuat salah dan mereka tahu itu adalah dosa. Banyak yang tidak mau berdoa, membaca firman Tuhan lagi, dan mulai menghindari ibadah-ibadah, kebaktian, dan bertemu dengan komunitas rohaninya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menjauh dari hadirat Tuhan, keluar dari perlindungan Tuhan. Tidak demikian dengan Daud. Itulah sebabnya Daud ini sangat diistimewakan Tuhan.
Dan salah satu apresiasi yang Tuhan berikan pada Daud terlihat dalam awal perjanjian baru, yaitu Injil Matius pasal yang pertama. Di situ ditulis silsilah Tuhan Yesus kita, dan nama-nama yang pertama-tama disebutkan adalah Daud, bukan Abraham atau yang lainnya. Matius 1 ayat 1 katakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, baru disusul anak Abraham dan seterusnya. Nama Daud yang pertama kali disebut, ini sebuah privilege yang Tuhan berikan pada Daud. Saudaraku, tidak hanya itu. Jika kita teliti secara seksama, ada lagi sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan pada Daud dalam daftar silsilah Tuhan Yesus ini. Apa itu? Coba kita baca ayat 6 sampai 11. Kita akan menemukan suatu kehormatan yang Tuhan berikan pada Daud. Pada ayat 6 di sana kita melihat ada nama Salomo. Ayat 7 ada nama Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, ada Yoram, ada Usia, ada Ahaz, ada Hizkia, ada Manase, ada Amon, ada Yosia, dan seterusnya. Siapakah mereka? Mereka ini semuanya adalah raja-raja. Ya, raja-raja di kerajaan Israel dan Yehuda. Tetapi di sini kita melihat nama mereka dituliskan tanpa ada embel-embel atau gelar raja di depan nama mereka. Hanya disebutkan namanya saja. Salomo, Rehabeam, Asa, Usia, Yosafat, dan seterusnya. Tapi saudara perhatikan, ada satu orang yang namanya disebutkan raja. Siapakah dia? Daud. Hanya Daud yang namanya dituliskan bersama gelarnya, Raja Daud. Matius 1 ayat 6 dimulai dengan kata-kata Isai memperanakan Raja Daud. Satu-satunya yang dituliskan raja hanyalah Daud. Begitu besar penghargaan yang Tuhan berikan pada Daud, karena Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan, yaitu mempunyai hati yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, begitu percaya dan mengandalkan Tuhan dengan selalu curhat kepada Tuhan, dan selalu berada tinggal dalam hadirat-Nya. Kiranya kita semua juga dapat mencontoh kebiasaan Daud yang berkenan kepada Tuhan yang sama yang kita sembah dengan yang Daud sembah. Saudaraku, jadilah umat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, terlebih di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau saja Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji dan puja, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih kami sudah belajar dari kehidupan dan kebiasaan dari Raja Daud, sehingga Alkitab menuliskannya, Engkau berkenan kepada Daud, dan Daud ada di dalam hati Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan apa yang Daud lakukan, supaya itu juga menjadi kebiasaan kami mengiring Engkau. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak membantah, tidak melawan. Selalu curhat kepada Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat-kerabat, dan teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.